Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anak Umi, hari ini kita akan belajar tentang sumber energi panas. Sebelumnya Umi mau tanya dulu, anak-anak Umi pernah enggak buat teh atau buat kopi atau bikin minuman yang panas? Kemudian anak-anak Umi berpikir, dari mana panas itu berasal? Iya, dari sumber energi panas. Energi panas merupakan salah satu energi di sekitar kita. Energi panas tidak dapat kita lihat, tetapi dapat. Energi panas berasal dari sumber energi panas. Beberapa sumber energi panas diantaranya seperti matahari, api, listrik, gesekan, dan panas bumi. Jadi, sumber energi panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas. Yuk kita bahas satu persatu sumber energi panas. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya yang tak terhingga. Tanpa matahari, bumi akan gelap gulita dan tidak mungkin ada kehidupan. Energi panas dan cahaya matahari dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, di antaranya fotosintesis untuk tumbuhan hijau, mengeringkan pakaian, mengeringkan padi, mengeringkan ikan asin. Bisa juga untuk pembangkit listrik tenaga surya. Selanjutnya adalah api. Api adalah cahaya dan panas yang dikeluarkan bila sesuatu terbakar. Api dapat berasal dari kompor. Cobalah anak-anak Umi dekatkan kedua tangannya ke dekat kompor yang sedang menyala. Pasti anak-anak Umi akan merasakan panas. Api yang berasal dari kompor digunakan untuk memasak. Api tersebut dapat berasal dari bahan bakar minyak atau gas LPG. Selanjutnya, listrik. Energi panas dapat energi listrik. Melalui seperangkat rangkaian elektronik, energi listrik dapat diubah menjadi energi panas. Beberapa alat elektronik yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya setrika untuk melicinkan pakaian, penanak nasi untuk memasak nasi, dan juga kompor listrik digunakan untuk memasak. Sumber panas selanjutnya adalah gesekan. Gesekan antara dua buah benda dapat menghasilkan panas. Banyaknya panas yang dihasilkan bergantung pada kasar atau lembutnya permukaan benda yang bergesekan. Semakin kasar permukaan benda, maka semakin banyak panas yang dihasilkan. Pada zaman dahulu, manusia menghasilkan api dari menggesekkan dua buah benda. Benda yang biasa digunakan adalah kayu dengan kayu atau batu dengan batu. Gesekan antara dua buah benda menghasilkan panas. Lama-kelamaan, panas dari gesekan kedua benda dapat menimbulkan percikan api. Sumber panas yang kelima yaitu panas bumi. Panas bumi berasal dari panas yang tersimpan dalam bumi sebagai akibat dari pembentukan api. Selain itu, panas ini juga berasal dari panas matahari yang diserap permukaan bumi. Indonesia adalah penghasil panas bumi terbesar di dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya gunung berapi dan tempat pemandian air panas. Jadi ingat ya anak Umi, sumber energi panas itu ada 5, yaitu matahari, api, listrik, gesekan, dan panas bumi. Seperti yang sudah Umi jelaskan tadi, bahwa energi panas banyak dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Energi panas tersebut berkaitan erat dengan suhu. Sekarang perhatikan gambar ini. Seorang ibu
sedang mengukur suhu badan anaknya yang sedang sakit menggunakan alat khusus. Apakah itu dan bagaimana cara kerja alat tersebut? Simak terus penjelasan Umi ya. Jika anak-anak Umi pernah memasak air, anak-anak Umi pasti bisa membedakan air sebelum dimasak itu dingin. Setelah dimasak dengan api di kompor, lambat laun dia akan menjadi panas airnya. Selain itu juga ketika anak-anak Umi berdiri dekat kompor, anak-anak Umi dekatkan dengan kompor, akan terasa panas dari api di kompor tersebut. Dari peristiwa tersebut, anak-anak Umi bisa membuktikan bahwa panas itu dapat berpindah dari panasnya kompor, kemudian berpindah ke panasnya air. Jadi tingkat atau derajat panas suatu benda itu disebut suhu ya. Benda yang panas memiliki suhu yang tinggi dan benda yang dingin memiliki suhu yang rendah. Sementara itu, panas atau kalor merupakan salah satu jenis energi yang dapat dipindahkan dari suatu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Contohnya nih, ketika kita ingin mandi air hangat, maka yang biasa kita lakukan adalah memasak air panas dan mencampurkannya dengan air dingin. Kemudian kita mengukur suhu air campuran tersebut. Pada saat dicampurkan, energi panas pada air panas akan berpindah menuju air yang lebih dingin sehingga mencapai suhu seimbang, yaitu suhu air menjadi relatif sama karena air panas suhunya menjadi turun dan air dingin suhunya menjadi naik. Biasanya anak-anak Umi bilang air campuran tersebut hangat. Panas dan dinginnya suatu benda dapat kita rasakan melalui indera peraba. Ya biasanya indera peraba kita adalah kulit, bisa jadi telapak tangan. Akan tetapi, apakah indera peraba dapat mengukur besar suhu suatu benda? Kemampuan indera peraba dalam menentukan suhu benda itu terbatas ya. Indera peraba tidak dapat mengukur suhu suatu benda dengan tepat. Suhu suatu benda dapat diukur dan diketahui secara tepat dengan menggunakan termometer. Sementara itu, alat untuk mengukur panas atau kalor disebut kalorimeter. Suhu suatu benda biasanya dinyatakan dalam satuan derajat Celcius. Satuan derajat Celcius sering juga digunakan di Indonesia. Satuan suhu lainnya adalah Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Pada skala Celcius 0 derajat adalah suhu saat air membeku dan 100 derajat Celcius adalah suhu saat air mendidih. Kalau anak-anak Umi perhatikan di gambar ini, 0 derajat Celcius itu sama dengan 32 derajat Fahrenheit. Berarti 32 derajat Fahrenheit itu titik air beku. Kemudian 273 Kelvin sama juga dengan 0 derajat Reaumur. Sedangkan titik didihnya 100 derajat Celcius sama dengan 212 Fahrenheit sama dengan 373 Kelvin sama dengan 80 derajat Reaumur. Itu adalah titik didih airnya. Anak-anak Umi tahu nggak kenapa ada Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin? Ya, itu semua dinamakan berdasarkan penemunya. Seperti kalau misalkan yang Fahrenheit itu yang menemukan skalanya adalah Gabriel Fahrenheit. Kemudian yang menemukan Celsius itu namanya adalah Anders Celsius. Kemudian yang menemukan Reaumur itu adalah Rene Anthony. Jadi nama-nama tersebut berasal dari ilmuwan penemunya. Dan penemu termometer pertama kali adalah Galileo
Galileo. Namanya dua suku kata yang sama. Termometer dibuat berdasarkan sifat benda yang dapat berubah. Berubahnya di sini memuai atau menyusut karena perubahan suhu. Termometer yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah termometer yang terbuat dari tabung kaca berisi zat cair, seperti gambar ini. Zat cair dapat mengalami perubahan volume, yaitu memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Zat cair yang paling banyak digunakan untuk mengisi tabung termometer adalah alkohol atau raksa. Jadi ada dua jenis zat cair yang digunakan untuk mengisi tabung termometer ya. Bisa alkohol, bisa juga raksa. Nah, jadi cara kerjanya termometer itu jika suhu yang diukur itu panas, maka cairannya akan memuai sehingga akan menunjukkan angka yang lebih tinggi. Nah, sedangkan jika yang diukur itu dingin, maka dia akan menyusut dan menunjukkan angka yang lebih rendah. Jadi, jika anak-anak Umi sedang demam, pasti badannya hangat ya atau panas. Itu jika diukur akan menunjukkan angka yang lebih tinggi daripada suhu normal. Insya Allah anak-anak Umi udah paham ya. Apa itu suhu, alat untuk mengukurnya apa, jenis termometer itu apa, dan juga bagaimana cara kerja termometer. Semoga anak-anak Umi paham, ilmunya bermanfaat untuk anak-anak Umi, tentunya juga untuk Umi juga ya. Barakallahu fiik.